Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga udah siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ajmain amma ba'di. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kehadiran Allah memberikan nikmat sehat, nikmat webinar 8 series dari IGI Kabupaten Bandung Barat yang didukung penuh oleh PSMK. Di sini diwakili oleh Ibu Umi Tira Lestari sebagai yang memfasilitasi room Wibek 1000 kapasitas 1000 partisipan. Kemudian didukung juga oleh IGI Pusat, kemudian didukung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih atas para supporter yang telah mensupport kegiatan kami ini. Baik Bapak Ibu, salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada kita umatnya. Bapak Ibu, kita mulai acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ujang, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan untuk memimpin jalannya ini. Silakan Pak Ujang. Iya, terima kasih Bu Nining. Namun sebelumnya mohon ini Bu Nining Suryaningsih barangkali masih sebagai peserta, tolong diangkat ke atas. Barusan nge-chat ke saya bahwa beliau masuk ke atas sebagai peserta. Sebentar. Ya, Bu Nining Suryaningsih. Oh, bukan Bu Nining Wah. Sebentar. Bentar ya, Bapak Ibu. Di atas ya? Ke bawah. Sebentar Bapak Ibu. Nining. Suryaningsih. Nining apa? Suryaningsih. Oh, belum ada audionya, belum bisa diangkat ke atas. Oh, udah. Nining Surya. Ya udah. Udah. Silakan. Iya. Udah, silakan. Baiklah. Terima kasih kepada dan langsung saja acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah pemateri menyampaikan paparannya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk rekan-rekan yang luar biasa yang pada hari ini sudah bergabung, dan tentu saja rekan-rekan lain insya Allah nanti akan terus bergabung dengan kita. Sebagaimana tercantum pada layar yang kita share, bahwa seminar pada kesempatan hari ini akan membahas tentang literasi, yaitu literasi di masa pandemi. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Rekan-rekan, pada dasarnya forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi penting yang disampaikan penyaji yang bisa kita dapatkan. Namun secara umum, penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi kita ini berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan pada rekan-rekan semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan paparannya, saya akan perkenalkan dulu siapa penyaji kita pada hari ini. Beliau bernama Nining Suryaningsih, lahir di Bandung tanggal 5 Desember 1993. Selain sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, beliau juga merupakan editor di YM Publishing. Pendidikan lulus dari SMA Negeri 10 Bandung tahun 1991. Melanjutkan studi di PASA D3 Unpad
Namun pada tahun 1992, beliau lulus UMPTN dan masuk ke jurusan pendidikan bahasa Inggris IKIP Bandung atau UPI sekarang. Dan meninggalkan UPAD karena lebih memilih menjadi seorang pendidik. Mulai menulis di awal Maret 2017, sudah 8 buku karya tunggal yang ditulisnya, yaitu yang pertama, Menara Karena Siswa tahun 2017, Tersakiti Literasi 2018, Guru Unik Ngulik 2018, Novel Remaja Terjeda Segenggam Asa 2019, Kumcer Remaja Rasa Spasi Cinta 2019, Novel Remaja Siloka Gumelar 2019. Selanjutnya pelatihan guru Ya Begitu 2019 dan Bukan di Kelas Belajar Mengajar di musim COVID-19 tahun 2020. Selain itu juga beliau menulis di 7 antologi, yaitu antologi Guru-Guru SMP Negeri 2 Padalarang berjudul Cerita di 2 2018, antologi NSGP atau PKB atau narasumber guru pembelajar atau PKB bahasa Inggris SMP dari Aceh hingga Papua 2019, antologi cerpen guru penulis Jawa Barat. Saya ulangi, antologi cerpen guru penulis Jawa Barat, Guru di Ladang Ilmu 2019. Kemudian 3 seri buku Walau Cara Beda, Kita Beda, dan antologi berjudul Beda Cara, Satu Asa, yang merupakan buku kumpulan cerita pengalaman guru-guru bahasa Inggris se-Indonesia. Ia bisa dihubungi melalui email di alamat niningsuryaningsi1205@gmail.com dan nomor WA yang memerlukan nomor kontak beliau 0824 0840 940. Itulah penyaji kita yang akan memaparkan materi pada hari ini dengan judul Literasi di Masa Pandemi. Baiklah rekan-rekan, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, kami persilahkan Bu Nining Suryaningsi untuk menyampaikan paparannya. Silakan Bu Nining. Halo Bu Nining. Bu Niningnya nggak ada. Halo Bu Nining. Keluar lagi ya kayaknya ya. Sebentar, mungkin ada di attendee. Tadi udah masuk kayak lagi tadi. Sudah sinyal di Oh, di bawah Bu, ada di bawah Bu. Iya, sebentar. Tadi udah di atas. Nining. Iya, sebentar. Silakan Bu Nining. Silakan Bu Nining. Nining. Halo. Silakan Bu Nining, halo. Halo. Ya, Bu Nining, silakan. Ya. Halo. Halo. Silakan Bu. Bisa kedengeran nggak Pak suara? Sudah bisa dimulai. Silakan Bu. Iya, saya mau. Iya, Pak Ujang. Sama-sama Bu. Ya, ini saya coba pakai HP ini. Jadi sambil buka HP. Langsung itu. Silakan Ibu. Ya, share screen. Ya. Ini Sudah, saya itu masuk. share screen-nya udah sama Pak Ujang, Udah. jadi Ibu tinggal memaparkan saja. Iya, udah ditampilkan. Oh ya, baik Bu. Foto saya juga, jadi saya buka sambil lihat. Terima kasih, kita mulai saja. Saya mohon maaf karena ini sinyal lup-lup. Biasa di rumah, sekolah sambil nyambung dengan agak-agak rebutan mungkin ya. Bismillah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih bisa gabung di webinar KBB
Hari ini saya merasa bersyukur bisa bersilaturahmi dengan ratusan guru yang menuntut ilmu. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini menjadi saksi yaumil akhir nanti bahwa kita ingin menjadi lebih baik dalam rangka melayani siswa-siswi. Halo Bu Nini, suaranya? Halo? Ujang? Halo Bu Nining, Ujang? suaranya Bu Nining. Ujang? Iya, Bu. Suaranya? Ya, Nggak ada suara. Bu Nining suaranya. Suara dan videonya Bu Nining mohon diaktifkan. Halo Bu Nining. Halo Bu Nining. Bu Nining halo. Bu Nining halo. Mungkin sih ini Ya, nggak ada sepertinya sinyalnya ini. Bisa menghubungi Bu Nining dulu memberi kabar bahwa belum ada suaranya. Ya, sebentar. Ditunggu ya Bapak Ibu. Mungkin masih ada kendala di pemateri kita. Khawatirnya pemateri kita berbicara, ternyata tidak ada suaranya. Kayaknya jaringannya memang jelek karena Bu Nining itu lokasinya di Kabupaten Bandung Barat. Jadi ya seperti itu saya kondisi di kami. Tapi tetap harus semangat ya. Bu Nining masih ini katanya masih connection. Bu Nining masih mencoba HP dan laptop katanya, kata saya lebih baik satu yang diambilnya. Begitu udah nyambung ya. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Paling HP saya Bun lebih aman karena kalau pakai laptop dari tethering akan nyedot banyak bandwidth-nya, jadi nggak sampai bandwidth-nya. Baik Bapak Ibu sudah 409 Lebih baik dari HP. sangat dinanti ini. Memang itu. Bu Niningnya turun ke bawah lagi nih. Di attender. Oke, gabung lagi. Di dulu ya sebentar. Ada di bawah kayaknya Bu Niningnya. Silakan. Udah. Silakan Bu Nining. Halo Bu. Ini saya sudah buka HP ya. Silakan Bu. Suara saya sudah belum Ibu? Ya Bu, silakan Bu Nining. Oh iya. Suara saya sudah dengar ya Pak ya? Silakan. Ya, terima kasih. Maaf semuanya. Ini sinyal di sekolah. Sayanya harus nyingkur, jadi malah menjauh dari tempat sinyal. Saya coba cari pakai data. Pak Ujang sudah di-share ya share screen-nya ya, itu baru judul. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti webinar hari ini. Sebetulnya materi ini mungkin untuk Bapak Ibu sebagian besar saya lihat dari daftar yang atendi tadi, sudah banyak yang yakin ya para guru penggerak literasi di sekolahnya masing-masing.
Hari ini barangkali saya tidak jadi narsum, hanya sebagai teman diskusi saja. Kebetulan saya diamanahi oleh pengurus IKBD untuk membawakan materi tentang literasi di masa pandemi. Nah, silakan di next slide, Pak. Siapa ini? Yang next slide-nya. Slide pertama. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat sebuah judul, pasti ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Barangkali yang ada di dalam pikiran kita itu pasti lihat judulnya kan, literasi di masa pandemi. Pertanyaan yang muncul di dalam benak kita pasti di depannya dulu kan, apa sih emang literasi itu gitu ya. Next slide. Slide selanjutnya. Nah, kata literasi itu sangat akrab di telinga kita, terutama hari-hari ini ya. Nah, kata literasi harus kita tahu dulu asal usulnya supaya akar kata itu menjadi bagian dari dasar filosofi kita untuk menggerakkan apa yang akan kita lakukan di situ. Asal kata literasi itu adalah dari bahasa Yunani yang berarti bahasa Latin yang berarti literatus. Di sana itu awalnya literatus. Kemudian ke bahasa Inggris menjadi literasi. Hati-hati ada sebagian orang yang pernah menuliskan bahasa Inggris literasi dengan literation ya tulisannya. Padahal yang benar adalah literacy. Literacy. Jadi pakai CY. Kemudian di bahasa Indonesia menjadi literasi. Next slide, Pak. Nah, definisi literatus itu apa sih sebetulnya? Jadi dasarnya adalah berarti orang yang belajar. Karena kita tahu bahwa literasi itu berasal dari literatus, maka kita nggak boleh lepas dari definisi awal, yaitu orang yang belajar. Tapi kemudian pertanyaannya adalah belajar apa? Kemudian literasi ini, next slide Pak. Literasi ini meluas definisinya menjadi seperti yang UNESCO bilang. Di UNESCO ini ada definisi yang disebutkan tahun 2003 kalau tidak salah. The ability to identify, ya, dan seterusnya. Yang saya garis bawahi adalah printed and written and visual materials. Jadi lebih kepada sesuatu yang tercetak atau yang visual atau yang bisa dilihat. Yaitu yang dimaksud dengan kemampuan mengidentifikasi, understand, kemudian interpret, create, communicate, dan compute. Menggunakan using printed and written. Apa yang diidentifikasi, apa yang di-understand, apa yang interpret, itu adalah printed and written visual materials. Kalau orang bahasa Inggris, nggak usah dibahas ya. Orang bahasa Indonesia kita bahas yang bahasa Indonesianya. Next slide, Pak. Nah, jadi seperangkat kalau di dalam bahasa Indonesia menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, literasi itu kemudian dia asumsikan dibatasi, dibuat pengertian sebagai seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengatakan kata membaca dan menulis, saya sengaja di bold, itu langsung pikiran kita akan merujuk pada sebuah benda, yaitu buku. Maka di sebelah kiri saya carikan ilustrasi buku. Pasti ketika orang berbicara literasi tidak lepas dari buku. Ketika berbicara buku, ya Pak, next slide. Ketika berbicara buku, itu ada fokusnya di membaca dan menulis. Kalau sudah mendengar kata buku itu kalau nggak baca ya nulis gitu ya. Membacanya seperti apa dan menulisnya seperti apa? Mari kita berikutnya, slide berikutnya. Nah, Pak Nadiem pernah bilang di sebuah diskusi, membaca buku itu seperti apa sih? Menurut Pak Nadiem ini, cinta membaca itu mulanya bukan dari guru, tapi dari orang tua dulu. Orang tua dulu ya, artinya bukan berarti orang tua saja. Setiap hari membacakan kepada anak-anak dan terlihat ada buku di rumah. Ada nggak Bapak Ibu buku di rumah? Atau lebih banyak baju? Mudah-mudahan baju dan bukunya seimbang ya. Ya, buku ya katanya beda lagi, baju. Jadi kita setiap hari membacakan buku kepada anak-anak dan terlihat ada buku di rumah. Kemudian dan buku-bukunya yang engaging. Engaging itu artinya apa ya? Melibatkan siswa. Jadi membuat siswa itu pengen, tertarik. Kemudian bukunya banyak gambarnya. Biasanya mungkin buku-buku anak-anak kecil ya, biasanya banyak gambarnya. Dan itu bisa menanamkan cinta membaca dari awal. Memang buku itu tidak bisa dipaksakan untuk dibaca kalau mereka belum berminat. Itu yang dikatakan oleh Pak Menteri kita. Jadi beliau amat sangat concern dengan kegiatan membaca. Next slide, Pak.
Nah, kemudian di 4 bulan kemudian dari diskusi itu, tanggal 17 Mei adalah hari buku nasional. Kemudian di hari buku nasional itu ada kata-kata dari presiden kita, menjalani hari-hari di tengah pandemi COVID. Kebetulan kan kemarin Mei itu kita sudah masuk ini ya, sudah social distancing. Tapi terbatas, bahkan ruang gerak terbatas. Saat-saat seperti itulah kita lebih punya waktu untuk membaca buku. Nah, beliau menekankan baik buku fisik maupun buku digital. Jangan sampai kemudian gara-gara pandemi kita punya alasan untuk tidak baca buku. Alasannya apa? Kan bukunya nggak ada. Biasanya pinjam dari perpustakaan. Sekarang ini banyak sekali link-link dari situs-situs yang menawarkan membaca secara gratis ya. Memang membacanya jadi harus digital, dari buku digital. Atau beberapa anak milenial itu sekarang tahu kalau ditanya kamu baca buku apa di mana, itu sudah tidak pakai buku fisik. Misalnya ada novel-novel di Wattpad, di Storylia, kemudian anak-anak sekarang suka baca webtoon. Saya sendiri tahu webtoon itu dari anak saya. Jadi webtoon itu komik, tapi komiknya itu sama si pembuatnya sendiri. Jadi si penulisnya juga dia, penulis ceritanya dia, kemudian yang bikin gambar-gambarnya dia, sehingga gambar-gambar itu sangat natural. Mungkin orang tua jarang yang buka webtoon ya. Saya sendiri kaget kok ada ya ternyata link seperti itu, platform bacaan buku digital. Nah, mungkin Bapak Ibu guru bisa sekarang browsing. Kenapa kita harus tahu itu? Karena kita harus juga mengajar kepada siswa-siswi yang zaman sekarang, tidak lagi pakai frame kita ya. Next, Pak. Nah, sebetulnya apa sih yang dibaca? Kalau kita bilang kita harus pandai membaca seperti dibilang skor PISA itu adalah rendah. Sebetulnya skor PISA rendah itu karena kita tidak biasa membaca dengan ada tujuan. Jadi tujuannya apa membaca itu? Terus emang apa yang dibaca? Banyak orang tua, termasuk guru, yang meminta anak membaca buku-buku pelajaran. Buku yang sebelah kanan ya, biasanya buku pelajaran, buku biografi, atau buku yang tanda kutip dianggap serius. Sehingga anak sangat wajar, kemudian mereka tidak tertarik untuk membaca karena dipaksa, ada paksaan. Sehingga memori mereka tentang membaca buku adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, itu kemudian menjadi semacam mental block ya. Mental block untuk mereka akhirnya ngelihat buku tuh, ngeri buku apa lihat buku punya tebal, seperti di gambar sebelah sini ya. Tetapi kemudian ketika mereka disuguhi HP atau tablet, di situ ada tulisan-tulisan cerita-cerita yang menarik. Cerita itu menarik, siapapun akan suka dengan cerita, dari anak kecil sampai orang besar. Maka kemudian pendekatan yang kita berikan kepada anak-anak itu lebih baik dengan fiksi. Misalnya berikan dulu novel atau komik. Ketika ada yang baca komik, jangan dulu langsung dilarang. Tidak berarti semua komik kita menganggap bahwa komik ada unsur apahnya. Sebetulnya semua buku juga ada unsur apahnya kalau memang kita khawatir ya. Jadi pendekatannya adalah pendekatan apa yang mereka suka dulu. Misalnya, dulu anak saya yang pertama itu suka main bola. Jadi ketika kita cari komik, dia akan memilih komik yang berhubungan dengan bola. Yang menurut itu ada apa ya, Dragon Ball atau apa gitu ya. Memang awalnya kita merasa kenapa baca kayak gituan gitu ya, sepertinya tidak berguna. Padahal dalam benak mereka sedang mengkonstruksi cerita, mengkonstruksi pelaku, mengkonstruksi isi dari cerita, bagaimana terusannya. Dan itu adalah cara berpikir. Mengkonstruksi sesuatu dari yang dibaca, menyimpulkan sendiri, itu adalah konstruksi yang terjadi di otak mereka dan tidak boleh diabaikan. Sehingga orang yang biasanya suka baca, itu akan terlihat dari cara dia berpikir. Akan sangat berbeda orang yang hanya menyimak atau membaca tulisan orang yang sepotong-sepotong di medsos, dengan orang yang membaca full satu buku. Itu akan sangat berbeda cara berpikirnya. Karena ada proses, ada mengkonstruksi. Contoh novel misalnya. Kalau mereka membaca novel, itu mereka akan mengkonstruksi ceritanya, mengkonstruksi pelakunya, mengambil karakternya, kemudian menyimpulkan kalau misalnya novelnya diterbit, mereka akan menebak-nebak. Itu pikirannya tidak pernah diam. Jadi buku-buku seperti ini saya kira tidak dianjurkan untuk dibaca. Ya, bukan berarti bahwa Bu Nining hanya menyarankan seperti ini. Untuk memberikan minat, kita harus cari mereka. Orang tua juga pasti suka kok baca novel, makanya tidak heran kalau banyak
novel-novel yang laku di Gramedia juga dibeli oleh ibu-ibu, bapak-bapak, dan sebagainya. Ya, next. Sebetulnya apa yang kita inginkan dari membaca? Next slide, Pak. Ya, dari rangkaian membaca itu sampai dibuat program tantang baca ya, sebentar nanti sebelum sampai kepada apa yang dinilai dari membaca itu. Di beberapa daerah, ini contoh di Australia Selatan, itu ada Premier Reading Challenge. Jadi anak itu yang baca itu dihargai, tapi bukan berarti mereka membaca untuk dapat penghargaan. Dibalik ya, logikanya adalah yang suka membaca itu dihargai, kemudian ditantang. Kemudian diadopsi oleh pemerintah, oleh Disdik Provinsi Jawa Barat dengan ada program tantang baca yang bernama WJLRC atau West Java Leaders Reading Challenge. Itu luar biasa itu boomingnya sehingga Jawa Barat itu sepertinya satu-satunya provinsi di Indonesia yang pernah melakukannya sampai 2 periode atau 3 periode, saya lupa ya. Saya pernah salah satu perintis yang membimbing siswa untuk mencapai tantangan itu. Sekali lagi, tapi logikanya adalah bukan mereka membaca untuk dapat penghargaan, tapi bahwa ketika mereka membaca, orang-orang yang suka membaca itu diberi penghargaan. Kemudian diadopsi kembali oleh beberapa kabupaten kota di Bandung Barat khususnya, itu ada GLS Mekar. GLS Mekar itu gerakan literasi sekolah yang ada di Bandung Barat, yang namanya Mekar. Mekar itu membaca dan berkarya. Salah satu programnya adalah TMBB, Tantang Membaca Bandung Barat. Itu tahun kemarin sudah sampai pada mendapatkan penghargaan ya anak-anak itu dari bupati. Jadi sekali lagi logikanya bukan dibalik mereka membaca kemudian dapat penghargaan, tetapi anak-anak yang suka membaca itu dihargai. Sehingga apa? Kenapa dihargai? Memotivasi siswa lain untuk juga ikut membaca. Dan saya rasakan betul di sekolah kami. Sehingga sekolah kami pun membuat tantang baca. Nah, ini sekolah kami sering memberikan PIN kepada mereka yang suka membaca dan memberikan penghargaan kepada mereka yang membaca dengan prestasi yang luar biasa. Jadi walaupun misalnya mereka tidak lolos di tantangan membaca Bandung Barat dengan beberapa kriteria, kami punya kriteria yang lebih rendah, boleh dibilang lebih rendah, tapi intinya membaca. Sehingga siswa-siswa SMP 2 Padalarang kemarin ketika ada pembukaan TMBB baru, itu puluhan orang yang mendaftar walaupun kemudian dibatasi. Tetapi kita sebagai guru jangan mati gaya setelah anaknya tidak bisa lolos ke tantangan yang formal. Kita bikin di sekolah, di kelasnya bikin di kelas. Misalnya siapa yang bisa menamatkan 1 buku cerita selama 1 minggu, saya kasih hadiah. Jangan pelit-pelit lah, kasih coklat kayak, kasih pulpen kayak, kasih apa gitu ya. Itu memberi motivasi. Sebetulnya mereka tanpa disuruh juga yang suka baca mah ya baca aja gitu ya. Nah, ya, next slide Pak. Sebentar. Nah, kembali ke tadi ketika membaca dan menulis. Ini slide-nya nggak lewat ya, nggak loncat ya. Yang ada adik Simba mana Pak? Nah, ini seharusnya ini dulu tadi ya sebelum kita ngomongin tentang baca. Jadi kembali ke membaca, mohon maaf Bapak Ibu, kalau di saya sih urutannya ini dulu tadi setelah ada buku-buku itu. Jadi apa sih yang diteskan? Tahu dari mana kita kalau siswa itu membaca? Jadi mengkonstruksi yang saya bilang tadi, mengkonstruksi pemikiran itu karena ada ini. Biar gampang, tidak usah dibuat tes. Misalnya kamu membaca novel Dylan ya, apa yang dimaksud? Enggak begitu. Jadi tesnya hanya mereka menceritakan 6 poin ini saja. Kalau saya sering dibuat dalam, bukan saya sih, ini dari fasilitator sering diminta supaya ingat pakai kata adik Simba. Jadi A-nya itu apa? Apa itu cerita tentang apa? Si buku itu, misalnya buku Dylan. Buku itu bercerita tentang apa? Apanya dulu. Pasti anak-anak nggak usah ditanya juga. So kalau dengerin Bapak Ibu, dengerin anak-anak yang bercerita setelah baca buku, pasti kan, buku ini rame loh. Tentang apa? Itu loh tentang cinta segitiga. Nah itu sudah dengan kata dia menyimpulkan cinta segitiga di buku itu misalnya, itu sudah menjawab kata apa. Anak yang bisa menyimpulkan itu pasti anak yang mikir. Tidak mungkin dia membaca satu buku 200-300 halaman atau Terelia itu sampai 500 halaman, kemudian dia tidak tahu apa yang dibaca. Itu artinya ada proses di dalam otaknya untuk mengkonstruksi, menyimpulkan. Nah, menyimpulkan adalah salah satu kemampuan berpikir. Kemudian setelah apa? Setelah apa itu adik Simba, D-nya itu di mana?
Untuk apa sih ditanyakan di mana? Itu penting. Karena setting novel atau cerita itu pasti ada ruang dan waktu. Di mana? Di mana kejadian novel Dylan itu di mana? Di Bandung. Tahu dari mana dia itu di Bandung? Ada disebutin jalan di Bandung, ada disebutkan ada bahasa Sunda yang digunakan di dalam beberapa beberapa percakapan itu. Dia akan menyimpulkan walaupun tidak disebutkan novel Dylan ini di Bandung, nggak begitu juga di dalam kalimat yang ada di novel. Tetapi ketika ditunggu ya di Jalan Ciatel misalnya, atau ditunggu ya di Baso Akung, nah ini yang sudah baca Dylan pasti seri gitu ya. Ditunggu ya di Baso Akung, di Jalan Banteng. Jalan Banteng, Baso Akung itu adanya di Bandung. Sehingga apa? Sehingga mereka pun menyimpulkan. Berarti setting tempatnya novel Dylan itu di Bandung ya. Kemudian ketiga adalah kapan. Ini juga menarik. Sebagian kita sepertinya menomorsekiankan. Ngapain sih nanya kapan, tinggal cari aja tahunnya. Belum tentu ada buku yang, belum tentu semua buku itu ada tulisan tahunnya. Tetapi ketika anak membaca, sampai halaman berapa, sampai bab berapa, mulai terkonstruksi. Oh ini kayaknya zamannya zaman tahun sekian. Tahu dari mana? Belum ada HP, belum ada yang menghubungi WhatsApp, belum ada yang si pelakunya tidak punya handphone, seperti itu. Berarti dia tahu bukan zaman kini. Artinya apa? Artinya mereka jadi tahu sejarah kehidupan itu. Tanpa harus diberitahu, dulu mah nggak ada HP. Anak-anak sekarang kan ketawa kalau kita cerita tentang telepon yang naplok di pinggir jalan yang biru, kemudian kita muter-muter pakai koin. Mereka sulit membayangkan karena memang zamannya mereka lahir sudah ada HP, makanya disebut digital native, yang mereka sudah dunianya sudah dengan dunia digital. Jadi kapan itu terbentuk juga kembali oleh konstruksi pemikiran setelah mereka membaca. Misalnya ada lagi waktu itu ada buku Ahmad Tohari. Saya baca sampai selesai, anak saya juga baca, kita diskusi. Ternyata dia baru tahu bahwa ada Gerwani, ada dan sebagainya itu tahun 66. Di situ nggak ada tahun 66. Tetapi di situ ada pelakunya itu kemudian bergabung dengan Gerwani. Gerwani itu apa? Nah, dari situlah kemudian sedikit banyak kita diskusi tentang sejarah. Jadi kapan itu ternyata tidak bisa disepelekan. Ini dapat dari mana? Dikonstruksi dengan membaca terus dan terus. Nah, itu yang tentang adik. Sekarang S-nya siapa? Pelakunya siapa? Itu biasa sih paling populer ya di antara orang-orang pembaca itu pasti saha eta, pelakunya saha, nu jahatna saha. Kalau dalam bahasa kecil saya boga lakona saha, nu jahatna nu mana? Kalau bahasa sekarang peran protagonis dan peran antagonis. Siapa si ini? Si ini tuh sebetulnya siapa? Kemudian masuklah berbagai pengetahuan ke dalam diri mereka. Si ini kan sebetulnya seorang ini, kemudian dia menjadi apa? Siapanya itu akan terus terbentuk dari setiap lembar demi lembar. Itu adiksi, siapa ya? M-nya itu adalah mengapa? Mengapa terjadi itu? Kenapa Dylan itu misalnya? Kenapa Dylan itu berantem? Kenapa Dylan itu menyerang guru BK-nya? Kalau misalnya di novel Dylan. Kenapa Dylan itu kenapa sekolahnya Dylan diserang gitu misalnya. Itu mereka akan mencari tahu karena penasaran, mereka akhirnya membuat cause and result. Di dalam pikirannya ada sebab akibat. Oh ya pantas we atuh Dylan dipanggil BK karena gitu kan. Walaupun kemudian bisa menjadi diskusi panjang lebar itu. Ya wajar, ada yang bilang ya wajar dong Dylan dipanggil karena apa? Atau wajar dong Dylan protes kepada guru BK karena apa? Itu mengapa itu sangat amat penuh dengan proses berpikir. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana. Nah, bagaimana itu prosesnya runut. Mereka akan mengkronologiskan. Kalau mereka nanti suatu saat jadi orang-orang yang pintar di bidang hukum, itu kronologis itu sangat penting. Ya tidak di bidang hukum juga kita penting ya untuk tahu kronologis. Jadi ketika anak bilang saya sudah baca, itu bukan berarti saya sudah ngabang-blam membacakan tulisan, bukan. Tapi memahami ini. Jadi ketika mereka sudah pandai mengkonstruksi, tahu apa, tahu di mana, tahu kapan, tahu bagaimana, tahu mengapa, dan tahu siapa, jangan khawatir ketika mereka membaca buku lain yang bukan cerita, mereka juga akan belajar mengkonstruksi. Ada pernyataan satu paragraf, kemudian ditanya sama gurunya. Jadi kesimpulannya apa? Mereka sudah terbiasa. Jangan tanya nanti bedanya akan sering terlihat. Beda anak yang sering membaca cerita
berani menyimpulkan, sudah terbiasa mengkonstruksi, dengan anak yang nggak pernah bisa baca. Satu paragraf, satu kalimat, kita nggak tahu ini sebetulnya apa. Ya sama dengan kita lah. Jadi intinya adalah kita mulai bisa membiasakan anak membaca yang tanda kutip berat-berat, formal-formal, dengan sesuatu yang menarik dari cerita, dari buku-buku yang bernuansa cerita. Seperti itu. Next. Nah ini ya sudah kita lewati. Nah sekarang kita ke bagian menulis. Bapak Ibu yang terutama yang pernah menjadi guru pembimbing literasi, pasti buku-buku yang dibaca anak sekarang itu buku-bukunya tidak tahu ya istilahnya. Ketika kita membimbing, ditanya mereka menceritakan settingnya, ada yang Korea lah, ada yang luar negeri lah. Kemudian pasti ada nilai-nilai yang masuk, betul tidak? Misalnya nilai-nilai pergaulan bebas kalau di luar negeri ya. Saya pernah membaca buku yang LGBT itu. Luar biasa itu pembacanya, saya baca di Wattpad. Tidak usah heran, namanya juga orang menulis, dia bisa menulis apa saja. Istilahnya orang gila, segila-gilanya kalau mau mengeluarkan ide gila ya silakan tulis. Karena orang tahu deh tulisan itu namanya fiksi atau karangan ya. Dari sana saya berpikir, kenapa bukan kita gurunya yang membuat cerita itu? Sehingga nilai-nilai moral yang bisa kita titipkan, nilai-nilai karakternya bisa kita buat di dalam buku. Karena begini Bapak Ibu, anak-anak sekarang itu yang saya pahami semakin kesini semakin malas mendengar ceramah orang besar. Jadi daripada kita bilang, kamu tuh harus baik sama teman, kamu tuh harus bla bla bla, itu mereka nggak terlalu perhatian. Tapi kalau kita berikan buku, di buku itu ada pertemanan, kemudian pecah gara-gara rebutan cowok misalnya, mereka mungkin bisa diajak diskusi. Iya ya, padahal mah nggak usah gitu juga, bla bla bla. Itu secara tidak langsung mereka merasa dinasihati, mereka dapat value-nya atau moral value dari situ. Jangan khawatir. Nah, untuk itu saya mau Anas guru nih ya, maksudnya masa kita biarkan anak kita untuk membaca tulisan orang, buku orang, atau kita protes pada buku novel yang dianggap tidak penuh karakter. Tapi kita sendiri diam, tidak membuat tandingan, atau tidak membuat tulisan. Nah, sekarang kita mulai. Ingat bahwa kita ingin membuat tulisan, atau pentingnya menulis untuk mereka. Jadi menulis itu bukan seperti kegiatan sebelah kiri. Itu mah anak kecil ya nggak apa-apa. Huruf ditebalkan gitu ya. Itu mah hanya melatih motorik kasar. Atau yang sebelah kanan. Menulis huruf sambung yang tulis halus ya. Tulis halus itu juga bukan menulis dalam arti sebenarnya. Dia hanya melatih motorik untuk menggerakkan tangan. Nah, yang agak sedikit mendekati adalah diari. Bapak Ibu pasti waktu kecil atau pernah lihat anaknya, putranya, saudaranya melihat mereka nulis diari. Ini bagus. Tidak perlu melihat apa yang mereka tulis dulu ya. Mau curhat, mau baperan, mau marah. Bahwa dengan menulis, ternyata penting menulis itu karena mereka bisa mencurahkan kekesalan, kemarahan, sebelnya mereka, sukanya mereka, lagi ngeceng siapa. Kalau bahasa kita zaman dulu ngeceng ya. Kalau bahasa sekarang apa? Gebetan ya. Dituliskan di dalam diari. Kalau sekarang sudah beda. Ya, rada maju sedikit zamannya pakai mesin tik. Tapi malu ya kalau pakai mesin tik itu gandeng ya, tak-tok. Nah, kalau sekarang lebih simple pakai laptop atau bahkan pakai HP saja, di note. Tulisin sepanjang apapun, nggak ada orang tahu kan kita cuma di note. Setelah itu, dan katanya menulis itu bisa merilis. Rilis apa ya? Melepaskan emosi. Nah, sekarang kita mengacu pada menulis lagi. Next slide, Pak. Ya, apa sih emang menulis itu? Katanya tadi bukan itu, yang bukan menulis halus. Terus apa dong? Jadi menulis itu sebetulnya kegiatan mengeluarkan ide. Saya punya ide nih, apalagi kita umurnya sudah 40-an mungkin atau 30-an. Masa selama itu tidak punya ide, tidak punya cerita, tidak punya pemikiran, tidak punya usul, saran, tidak punya kegundahan untuk dituliskan. Nah, tuliskanlah itu. Kalau ada yang bilang, jadi apa saya nulis apa, gagasannya apa? Sebetulnya karena saking banyaknya gagasan dan tidak fokus. Nah, kita akan nanti belajar fokus. Jadi sebetulnya pengertian menulis bukan hanya nulis kata, tetapi ada ide yang dituangkan secara tertulis. Tertulis sekarang tidak harus dengan pulpen ya, ada dengan laptop, dengan tablet dan sebagainya. Silakan dilanjutkan slide-nya, Pak. Nah, jadi ketika ada ide, ada alat untuk menuliskannya, derweh kata-kata Sunda itu ya. Apa yang saya tulis ya? Kalau masih mikir, nggak akan jadi-jadi. Tapi mulailah. Mulainya dengan apa? Nah, suka banyak yang bertanya ke saya. Saya kalau nulis tuh bingung, Bu. Kenapa bingung? Karena terlalu banyak ide.
Kenapa Ibu tidak tuliskan ide-ide yang banyak itu di dalam HP misalnya, atau di dalam apalah dituliskan di sari kertas dan sebagainya. Saya izin sharing cerita dari teman saya di Mojokerto. Kalau dia mau tidur itu tiba-tiba dia ingat punya ide atau punya pengen nulisin apa atau lagi sebel apa, dia bangun lagi dia tulisin di kertas yang ya asal adalah di situ di kamarnya, simpan, dia tidur. Kapan-kapan lagi dia lagi ngobrol sama temennya tiba-tiba iya padahal mah ditulisinnya kayak gini-gini, tuliskan. Jadi tema-tema besarnya dituliskan, simpan di saku katanya. Itu mengumpulkan ide. Nanti setelah ada waktu yang cukup yang mereka, ini kayaknya idenya lagi rame nih, lagi cukup nih, kayaknya kalau dibuatkan lagi ada momentumnya. Ide itu yang dieksplor, bukan semua pengen ditulis. Sama dengan makan yang semua ada, kan nggak juga tetap dipilihin ya. Next slide, Pak. Nah, sekarang saya akan menantang Bapak Ibu untuk menulis. Kalau ada yang bilang, kok sekarang nulis gimana caranya? Saya yakin guru itu pasti adalah orang yang terpilih di sekolahnya dulu. Dan di sekolah itu dulu pasti belajar menulis. Masalahnya hanya belum terbiasa. Saya akan menantang Bapak Ibu dari jam 10.40 ini menuliskan menuliskan ide, gagasan, apapun yang ada di kepala. Jangan berpikir tentang struktur dulu ya. Jangan berpikir tentang struktur. Tuliskan apapun, boleh di HP, boleh di laptop, boleh di email, boleh di apa saja. Jam 12:30 nanti akan saya cek, boleh ke WA saya. Barangkali kalau dari saya, presentasinya mending sedikit, mending banyak tanya jawab mungkin ya. Pak Ujang, silakan di slide berikutnya saya menantang ini saja. Nah, belum berarti ya. Kembali dulu Pak, kembali ke yang tadi. Bapak Ibu silahkan menulis dengan kalimat yang sama di awal, tetapi titik-titiknya diteruskan oleh Bapak Ibu semuanya. Ya. Next slide Pak. Nah, yang tadi ini ya. Bapak Ibu harus catat dulu tuh yang tadi, yang yuk menulis itu awalnya apa? Nah, ini yang seperti ini mungkin harus ditanyakan agak lama ini. Jadi diawali semua kalimatnya sama, titik-titiknya silakan dilanjutkan 5 menit aja lah bikinnya. Ya, jangan yang terlalu panjang, nanti saya dikasih 1 naskah lagi ya. Saya bukukan sekalian kalau ya, next slide Pak. Itu berhadiah loh. Setelah 5 menit nanti Bapak Ibu, 5 menit ya, harus jangan sekarang Bu, nggak apa-apa, nggak harus sekarang. Nanti saja, saya tunggu nanti. Jadi 5 menit menulis di HP, di laptop. Bapak Ibu harus disiplin diri, saya nggak bisa lihat loh ya. Ada yang nulisnya 10 menit, tapi nulisnya 2 kalimat. Tapi harus 5 menit. Ada yang dapat 7 kalimat, ada yang dapat 6 kalimatnya Bapak. Yang bagus idenya, sekali lagi saya bilang bukan strukturnya ya. Yang idenya paling menarik, paling bagus akan saya beri hadiah. Dari 8 buku saya akan saya kasih. Nggak akan dapat 8-nya ya. Ya, next slide Pak. Kita tunggu nanti jam 12.30. Nah, ini hadiah buku tunggal akan dikirim loh langsung, nggak pakai ongkir. Biar saya nih tanggung ongkir ya. 3 peserta webinar dengan ide terbaik. Ya, bukan yang strukturnya terbaik, tapi ide terbaik. Karena ada luar biasa banyak sekali ide-ide baik, hanya saja di strukturnya kurang, tapi idenya luar biasa. Nanti tunggu saya di sini. Silakan tulisannya dikirim ke WA saja. Akan saya sortir, begitu saya lihat perhatikan. Mungkin besok diumumkan, mungkin siapa yang berhak menerima buku saya. Mungkin sementara penjelasan dari saya sekian. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Biasalah ibu-ibu tanya, guru teh cina suka pengen ngomong terus. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan untuk dibuka sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Ujang. Iya, terima kasih Bu Nining yang sudah menyampaikan paparannya yang luar biasa, semakin menambah wawasan kita tentang literasi. Silakan rekan-rekan yang mau menyampaikan pertanyaan. Ini saya mohon Bu Umi atau Bu Lani untuk mengatur lalu lintas pertanyaan dari rekan-rekan peserta. Kami persilahkan. Baik, yang angkat Pak sekarang. Mas? Halo Bu Imas. Halo. Mungkin Ibu Fatwalia. Halo. Halo. Halo.
nggak nanya, mohon tangannya diturunkan kembali ya, raise hand-nya ya. Ibu. Halo. Ujang mungkin Oke. Yang di chat ini baru ada pertanyaan dari Pak Rosmana. Pak Rosmana dari Lembang kalau nggak salah, cuma SMP-nya dari mana saya kurang tahu. Mohon izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kegemaran membaca siswa jenjang SMP saat ini yang telah terpengaruhi oleh media sosial seperti WA, Facebook, dan sebagainya? Itu pertanyaan dari Pak Rosmana, Bu Nini. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, kita itu sering cenderung mengeneralisir, ya. Bagus itu mengeneralisir, salah satu kemampuan HOTS katanya ya. Tetapi kalau tadi dikatakan bahwa anak sekarang itu kecanduan medsos. Sekarang saya tanya, sebetulnya yang paling banyak kecanduan medsos itu orang tua atau anak-anak? Saya tidak tahu ya survei seperti apa, tetapi yang saya perhatikan anak-anak itu sebetulnya banyak buka sekarang ini, mereka sudah mulai fokus pada apa yang mereka suka. Jadi coba sehari atau 2 hari Bapak Ibu ngikutin HP-nya anak-anak, ngikutin mereka buka apa saja. Jadi jangan langsung menjudge, buka HP mah pasti gerak, buka anu gitu. Jangan dulu menjudge. Ternyata saya baru tahu mereka itu sering buka YouTube, sering nge-game, sering buka Twitter, dan itu ada banyak diskusi. Jadi tidak selamanya anak yang megang HP itu main game atau melakukan atau menonton hal-hal yang dianggap dianggap tidak baik. Kalaupun itu tidak baik karena pernah diajari. Bapak Ibu pernah nggak mengajari anak untuk misalnya duduk, ayo buka, atau pura-pura, kalau pengen dari anak sekarang itu Bapak Ibu sedih kita. Cuman kita orang tua suka gengsi kalau mau nanya-nanya gitu ya, tahunya cuman menyalahkan. Jadi yang terpenting pertama adalah pacing. Pacing itu apa ya? Kita menyamakan dulu dengan mereka. Dek buka apa sih dek? Mereka ketawa kalau kita buka Facebook tuh mereka ketawa. Facebook, ada udah nggak main Facebook gitu kan? Jadi kita merasa sok modern dengan bilang kita udah main IG nih. Yang diupload foto kita ya, saya lah dianggap mungkin sering berfoto-foto, upload foto kegiatan. Mereka sekarang udah bergeser lagi Bu, udah anak SMP sudah tidak main IG, bukannya lagi langsung Twitter. Di Twitter tuh rame, ada tema apa, ada diskusi apa gitu. Mereka kemudian main game. Coba perhatikan gamenya game apa. Ternyata game itu ada beberapa game yang taktik, strategi. Dan itu pikiran yang sangat tinggi, nggak mungkin mereka menang kalau mereka nggak bisa strategi. Jadi Bapak Ibu jangan dulu langsung menjudge. Nah sekarang, terus gimana Bu supaya anak saya mau baca, seperti yang disebutkan tadi, adiktif baca, kita cari yang dia suka game. Kenapa kita nggak carikan buku yang tentang game? Dia suka main bola, kenapa kita nggak carikan buku yang main bola? Dia suka, sekarang kalau di anak-anak sekarang tuh, kalau tutorial make up saya nggak tahu bermake up, tapi saya harus cari buku yang anak-anak saya suka. Anak saya tuh masuk di broadcast belajar make up, jadi dia bertanya-tanya ini gimana ini. Saya nggak tahu, saya belikan bukunya, ayo kita beli. Jadi awalnya kita ngikutin dulu, terus kita pandu, kita diskusikan, nanti kita tanya ini bagusnya apa, ajak berkomunikasi. Yang berikutnya adalah setelah pacing, berikan di rumah itu bruk gitu. Kalau bruk tema ya bukunya itu dibrukkan. Mau tidak mau kalau melihat itu pasti penasaran, lihat covernya ada apa, lihat sinopsisnya ada apa. Nah sekarang Bapak Ibu hanya menyuruh untuk baca atau buku lain main HP lah, HP-nya dibeliin Bapak Ibunya, kuotanya diisiin Bapak Ibunya. Kalau bayangkan kalau buku ada menggunung di rumah, mana ada anak yang nggak akan baca. Jadi yang kedua adalah sediakan itu yang tadi kata Pak Nadim itu. Buku-bukunya ada nggak dekat ruang TV? Ya, TV-nya nyala, bukunya entah di mana. Bukunya disimpan di lemari, ditutupan, dikunci. Emangnya perpustakaan ya, referensi nggak boleh. Jadi harus disediakan Pak. Dan dicontohkan sama kita. Kita baca, terus kita kasih tahu, asik loh cerita ini ternyata. Saya baca buku Dilan.
Saya juga baca Wattpad. Saya bukan webtoon-nya, tapi saya jadi tahu. Jadi kita diskusinya mungkin itu Pak sementara tulis Iya. saya. Terima kasih Bu Nining atas paparannya terhadap pertanyaan dari Pak Rosmana. Ada request dulu Bu Nining, katanya ingin video Bu Nining ditampilkan biar bisa lebih Video- kenal dengan Bu Nining. Itu Video biar apa bisa nih? melihat tampilan Bu Niningnya. Minta diaktifkan katanya. Oh ya Allah, dari tadi tuh belum ini. Saya pikir dari host itu. Nah, gitu udah. Oh, Rekan tuh itu Bu Nining ya. Selanjutnya ada Ya. 3 pertanyaan ini. Saya bacakan dulu semua Maaf. ya. Ya. Saya bacakan dulu semua ya. Nanti Bu Nining paparkan sekaligus. Yang pertama dari Bapak Ali Muhtaji. Maaf Bu, izin bertanya. Sekarang benar diadakan gerakan literasi, tetapi kenapa tetap budaya plagiat atau menyontek masih marak di kalangan siswa atau mahasiswa? Jadi apa yang masih salah dengan konteks literasi? Itu dari Pak Ali Muhtaji. Yang berikutnya dari Ibu Puji Lestari. Maaf izin bertanya Bu, saya memegang pembiasaan literasi di SD. Kira-kira kegiatan apa yang sangat menarik anak-anak di lapangan ya? Nah, yang ketiganya saya Usrina dari SMPN 1 Parongpong. Mau tanya bagaimana agar bisa konsisten, agar bisa selesai satu cerita, kadang sudah setengah dapat ide baru, nulis lagi, lompat lagi. Jadi nggak pernah selesai. Nah itu beberapa pertanyaan yang bisa saya inventarisir. Ya silakan Bu Nining untuk menyampaikan Pertanyaannya luar biasa. Aduh, saya jadi harusnya ada ini Teh Mimin Rukbini itu harusnya mendampingi saya ya, jadi diskusi Teh Mimin Budati ya. Untuk pertanyaan pertama, Bapak Ibu, itu kenapa budaya literasi naik tapi plagiat masih? Saya bilang budaya literasi belum naik. Kalau ramenya di medsos literasi, rame iya. Tapi budayanya belum. Saya masih melihat orang baca hanya untuk ditagih tugas. Orang baca hanya untuk ada external motivation. Jadi dia hanya memenuhi kewajiban. Suruh kamu udah baca buku ini sudah gimana nggak tahu lah pokoknya kesimpulannya saya nyontek aja dari si Anu misalnya. Kenapa? Di pelajaran SMP kalau tidak salah ada tentang novel atau cerpen atau apa gitu ya. Setahu saya mereka tuh baca selewat aja. Kemudian ditagih tugasnya kan ya. Tugasnya ditagih. Mereka niron semua pada plagiat. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan cara membuat kesimpulan. Tidak pernah dipandu secara paragraf per paragraf. Kalau kamu baca paragraf seperti ini, kesimpulannya apa? Bikin kalimat satu, kalimat. Saya perhatikan sangat jarang yang mencontohkan, kalau bahasa ini mah, step by step-nya gitu. Setahu saya, ya saya mudah-mudahan salah ya, mudah-mudahan guru-guru tidak begitu. Saya sering ngobrol dengan saya sudah 20 tahun mengajar, sering ngobrol dengan beberapa anak yang, dah hese atau mis menyimpulkan teh. Saya bilang, loh kamu emang gimana yang sebut menyimpulkan kok bilang hese? Baca dulu, dah malas bacanya. Kenapa dia malas baca? Karena tidak dibuat dulu motivasi apa. Misalnya Ibu Bapak, contoh, saya mengajar tentang saya dari jurusan IPS, suka IPS, misalnya endogen, eksogen kalau nggak salah kelas 7. Satu ingat betul itu, karena anak saya waktu kelas 7 itu pernah nanya dan saya tanya ke guru IPS. Jadi jangan tiba-tiba endogen, eksogen adalah, tetapi di sekitar kita, kalau kata bahasa guru berprestasi, mungkin kemudian mengaitkan materi dengan apa yang mereka ketahui. Jadi membaca itu sebagai hasil dari kita ngabibita mereka, bukan tugas, bukan tujuan kamu harus baca, tapi proses yang harus dilalui karena mau tujuannya misalnya memberikan solusi pada masalah yang ada di sekitar kamu, misalnya ada larang itu ada masalah apa, polusi dan sebagainya. Jadi memang guru harus pandai mengaitkan materi sehingga mereka itu ingin membaca. Jadi ingin membaca bukan karena wajib. Memang sulit atau pada melanaun untuk hesenya. Jadi itu sebabnya bahwa kemudian jangan salahkan kemudian anak memplagiat, mencontek, laporan ini mencontek. Saya juga kuliah di beberapa universitas, ya, ada pengalaman-pengalaman. Kalau membuat paper itu ya memang males kalau cuman
Kalau hanya untuk tugas, dan saya tidak punya passion di situ, boro-boro hoyong baca. Ini baca buku ini, misalnya dosennya ngasih ya. Kalau mau bikin paper itu bagus tuh dari buku ini. Ya bujang-bujang pengen baca, kalau niatnya saja ketertarik saja tidak. Ya jadi jangan salahkan juga kalau cuma memplagiat, mencontek, karena memang tidak terkait. Memang ini sangat sulit untuk kita bagaimana memotivasi siswa untuk mau baca. Bagaimana membuat materi yang menarik untuk siswa. Pertanyaan pertama itu ya. Pertanyaan kedua itu apa Pak Ujang yang konsistensi atau apa tadi itu? Lupa. Ya. Pertanyaan ini kegiatan apa yang sangat menarik anak-anak di lapangan ya? Ini dari Ibu Puji yang SD itu. Oh iya, SD. Kalau SD itu saya pikir jangan dulu langsung diajak baca, tapi didongengin apa ya? Gurunya bercerita. Nah, salah satu kalau di SD itu enaknya untuk membuat mereka mau baca itu kita bercerita. Mungkin ibu bapak lihat di YouTube ya, bapak ibu dan anak saya suka ngeliat. Emang guru-guru pada lihat YouTube, itu sampai seperti itu ya. Jadi pasti katanya guru-guru mah lihatnya tuh bukannya Facebook, karena IG. Jadi ternyata di YouTube itu luar biasa sekali contoh-contoh cara memotivasi anak baca. Si gurunya duduk di depan, anak-anak ngeriung di handap gitu ya. Gurunya membacakan cerita. Bacakan saja dulu, jangan begini. Masa kamu anak kelas 6 dibacakan? Jangan begitu. Walaupun dia kelas 6, di rumahnya belum tentu dia pernah dibaca. Jadi sebenarnya ada step by step, jangan langsung ditugasi membaca. Kita bacakan dulu. Sampai mana ikutin aja. Jangan pikir, satu papan terus ya masa kelas 6? Enggak gitu. Karena kita tidak tahu di rumahnya tadi seperti Pak Mendikbud bilang ya memang sudah rumah. Kalau di rumah udah biasa, udah tinggal kasih buku mereka akan cari sendiri. Jadi memang diferensiatif juga perlu ya, diferensiasi. Anaknya ayo kita meriung ngeronyok gitu ya kalau bahasa Sunda mah. Bacakan dan dengan intonasi yang menarik. Mereka misalnya suatu hari Malin Kundang mendatangi ibunya. Tiba-tiba, suara gitu akan membuat dia tiba-tiba atau interaktif. Tiba-tiba kira-kira apa yang terjadi anak-anak. Nah, itu membuat mereka berpikir, kayaknya Malin Kundangnya salaman sama ibunya. Kayaknya Malin Kundangnya apa gitu. Itu interaktif. Jadi untuk di SD barangkali malah lebih ngemong ya, lebih ada orang bilang, atau itu mah dimanja ya bacanya terus kapan bisanya? Kata siapa? Kita sedang menuju mereka agar bisa. Baru nanti dilepas sedikit-sedikit. Dan bukunya juga yang menarik. Kayak lagi bukunya menarik. Dilihatin tuh gambarnya yang besar-besar, kalimatnya. Nanti mereka akan pengen. Saya yakin akan pengen dengan sendirinya. Bu nggak usah dibacain ibu mah lama. Misalnya akan begitu nanti. Ya berikutnya yang ketiga itu apa? Konsistensi apa ya? Lupa saya. Pertanyaan ketiga Pak Ujang. Halo? Pak Ujang? Nih. Dari Ibu Kusrina. Ya. Konsistensi bagaimana apa tadi? agar bisa konsisten, agar bisa selesai satu cerita. Karena kadang di tengah-tengah sedang menggarap satu cerita muncul ide baru, nulis lagi, jadi lompat lagi sehingga nggak pernah selesai. Iya, betul. Itu saya alami juga Bu. Saya juga mengalami walaupun kemudian makin hari makin saya tahu saya jadi celahnya di mana. Justru dengan menulis saya jadi tahu saya ini orang yang sangat tidak fokus. Nah, salah satu caranya adalah saya punya ide nih, saya punya bikin cerita tentang ini. Saya buka laptop, saya bikin cerita apa, baru sehalaman matikan, dah selesai. Besoknya lagi saya ngobrol sama siapa, asa bagusnya kalau ceritanya diginiin. Bisa nyambung yang tadi atau bisa bikin cerita baru. Jadi di laptop saya tuh ada banyak ide-ide cerita, ide-ide apa ya namanya, ide-ide tema cerita. Bahkan namanya saya ubah-ubah, misalnya di ide cerita pertama si A sama si B. Si C sama si D. Tapi ketika ini kayaknya kalau ada kejadian begini nyambungnya sama cerita itu. Nanti saya samper lagi itu, saya datangin lagi yang tema A itu, sambungkan lagi. Nah, ketika tuntutan kita ada ingin menerbitkan buku, fokus pada satu. Jangan lagi melihat yang lain. Jadi saya suka menarikkan diri. Tahun ini saya harus menerbitkan 2 buku misalnya. Tahun ini harus menerbitkan 1 buku. Maka saya harus memilih buku ini targetnya apa. Seperti tahun ini saya kemarin itu tidak pernah berniat untuk membuat buku terakhir yang judul bukan di kelas. Saya malah mau membuat tulisan tentang evaluasi kurikulum 2013. Tetapi ketika tiba-tiba ada pandemi, tulisan kurikulum 13 saya singkirkan dulu. Ketika muncul tiba-tiba, ini kayaknya bagus, ini percakapan di WA. Saya ingin orang-orang baca ini percakapan anak saya yang lucu, menggemaskan, dan gurunya tuh harus seperti apa. Nah, itu akhirnya saya screenshot WA itu dan saya kasih beberapa narasi jadi buku, Bu. Jadi memang fokus, kemudian bersabar untuk tidak melihat dulu
materi lain ya, apa namanya, tema lain kalau memang kita berniat menerbitkan. Kecuali kalau nggak niat terbitin, tulis aja semua apa yang terlintas. Gitu, barangkali. Sampai jam berapa ini? Oh, baru jam 11. Terima kasih Bu Nining, karena masih banyak ini request pertanyaan, waktu juga masih leluasa. Yang selanjutnya ini dari Ibu Desi Sopianti. Ini menambahkan saja mungkin beliau, menurut beliau bahwa literasi di masa pandemi hari ini membuat kita harus lebih kreatif dalam bidang. Di saat geliat literasi di kalangan siswa mengalami penurunan, justru saya melihat geliat gerakan literasi di kalangan guru. Banyak guru yang pada akhirnya terpaksa atau dipaksa mempelajari teknologi informasi dan komunikasi. Karena tuntutan pengelolaan pembelajaran secara daring. Banyak webinar yang diikuti oleh guru sebagai saran untuk meningkatkan wawasan mereka. Ya, betul sekali ya Bu Nining, apa yang disampaikan oleh Bu Desi. Mudah-mudahan dari terpaksa atau dipaksa nanti jadi sebuah pembiasaan. Ya. Kemudian ini dari Ibu Haryanti izin bertanya, katanya silahkan Ibu Emma Haryanti. Bu Emma, Oh, langsung raise hand. boleh. Ya, Bu Emma Haryanti izin bertanya. Bu Emma, bentar dicari dulu namanya ya. Bu Emmanya nggak raise hand soalnya. Sudah Bu, dicari dulu. Oh, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaannya. Oh, ada. Oke. Pertama ya. Saya bertanya bagaimana menumbuhkan niat baca anak mulai dari kecil, anak TK, terus yang kedua Bu, untuk literasi sudah diterapkan. Tapi sepertinya aplikasinya belum ada dari niat untuk membaca dan memahami yang sudah dibaca. Nah, ini pertanyaannya bagaimana cara kita memberi pengertian. Oh ini. Bentar. Di sekolah saya ada peraturan memantau bacaan siswa dari buku atau novel remaja. Karena kan kita khawatir dari hasil bacaan ada hal negatif atau yang tertanam pada anak setelah membaca buku atau novel remaja. Jadi kadang anak kecewa karena ketika diperiksa novel yang mau dibacanya tidak diperbolehkan untuk mereka baca. Nah, bagaimana cara kita memberi pengertian kepada anak akan hal tersebut? Itu Bu, pertanyaan dari Bu Nining. Oke. Tentang literasi. Satu sisi saya bahagia melihat. Suaranya Bu. Ya, halo. Bisa Pak? Ya, silakan. Terdengar? Silakan. Terdengar. Ya. Satu sisi memang membahagiakan. Tapi kalau saya perhatikan sebetulnya itu lagi orangnya. Tadi gitu ya. Walaupun mudah-mudahan tidak seperti yang itu yang saya. Tapi kedua adalah literasi itu juga berhubungan dengan cara berpikir. Jadi percuma dia ikut webinar hanya absen misalnya ya. Saya nggak ngomongin siapa, yang japri juga ke saya. Ini mana presensi? Nah, tadi saya keluar mas. Saya sama teman dekat. Emang tadi tahun itu isinya gitu kan? Pokoknya mah ya, tolong nanti cek masuk katanya, tapi kayak ngeheng gitu. Jadi yang dikejar apa dari webinar itu? Sertifikat kah? Ya, apa yang Anda kejar akan Anda dapatkan ya. Tetapi literasi yang dimaksud adalah kemampuan membaca dan menulis yang sederhana banget ini, kemampuan membaca saja. Apakah kita membaca pengumuman dengan benar? Apakah kita merespon tulisan di medsos dengan benar? Apakah ketika kita menyimak para panelis, melihat tayangan tayangan PPT itu juga kita hubungkan dengan pengetahuan kita di kelas atau hanya nonton? Beda ya, orang nonton sama orang nyimak. Nyimak itu melong tapi bari muter gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih literasi di kalangan guru yang katanya sekarang meningkat dengan webinar ada dampaknya. Dampaknya adalah itu tadi meningkatkan ingin membaca. Ketika PPT bilang si narsumnya bilang ini di dalam buku ini bla bla bla, nanti kita jadi pengen baca buku itu.
Mudah-mudahan tidak sampai, oh ada di buku itu, yang udah nggak sampai di situ. Kemudian kalau dibilang anak-anak sekarang menurun ya di pandemi ini, mungkin iya, karena tidak bertemu kita. Tetapi kalau kita jaga itu di hubungannya di WA, punya grup WA, kita kasih tantangan misalnya, kita kasih iming-iming misalnya. Ada yang udah baca buku ini loh, bagus loh buku ini. Terus kita kasih tahu, ada yang pernah baca Wattpad judulnya ini loh, ini bagus loh ini. Ya kan kitanya harus baca dulu ya Bu. Nah itu dia, kembali lagi ke keteladanan. Nah untuk yang kedua adalah bagaimana kita novel itu ya Pak ya, novel-novel yang dianggap tidak sesuai dengan aturan sekolah. Di awal mungkin harus disosialisasikan dulu bahwa novel yang kita ada semacam daftar novel. Kalau di luar negeri itu ada daftar. Kalau kelas 1 sampai 3 daftar bacaannya ini. Kalau kelas 4 sampai 6 kalau di kita mungkin itu mungkinnya sistem kita juga tidak memberikan solusi yang terbaik. Ya wajar aja anak kemudian akhirnya mencari yang dia suka. Kalau saya secara pribadi, saya membolehkan dulu ya, bukan berarti terusnya. Saya membolehkan dulu. Setelah itu saya tanya, yang tadi apa, bagaimana, di mana, siapa, kapan, dan moral value-nya apa? Kira-kira menurut kamu suka novel itu kenapa? Menurut kamu kalau kamu terus baca novel itu ada untungnya tidak? Jadi memang tidak langsung menjudge. Di awal ya mungkin, yahin aja dulu ya, kalau bahasa anaknya, yahin aja gitu ya. Yahin aja dulu. Kuda raik macan lagi bagus. Ya, novel itu yang seperti itu saya sudah sering baca novel-novel begitu ya, ada orang mah kolot ya, mesti kita udah tua mah langsung ada apa-apa skip gitu. Tapi saya perhatikan ada struktur kalimat ya. Saya baca LGBT itu Bapak Ibu sampai berapa episode itu di Wattpad. Awalnya saya enak ya, ada beberapa adegan yang enak, tapi saya skip. Cuman selewat, tapi struktur ceritanya, dia mendatangkan karakter baru yang kemudian membuat dinamika konflik, itu yang saya perhatikan. Jadi, gimana cara pandang? Bahwa itu berbahaya, iya, kalau terus-terus ringan. Tapi kalau kita dekati, anak itu, oke lah sekarang kamu begitu, tapi coba buku yang lain dibandingkan. Emang kamu senangnya apanya dari novel itu? Pasti kan bukan karena isinya itu doang, yang ada itunya, adegan itu kan. Tapi misalnya, cinta segitiganya Bu, atau perilaku orang tuanya Bu, atau apanya. Yuk kita cari lagi buku-buku yang kamu suka tadi, misalnya tentang perilaku orang tua, tentang anak-anak yang ditinggalkan orang tua dari kecil, dan sebagainya. Jadi, itu ada bumbu ya di dalam buku-buku. Jadi saya itu pasti bumbu. Makanya, kita yang sekarang tahu anak-anak itu butuh apa, kenapa tidak kita menulis sendiri dengan konten yang mereka inginkan, dengan gaya bucin, anak sekarang kayaknya gaya bucin, kita dong yang bikin, sehingga mereka nggak lari ke buku-buku bacaan yang katanya nggak jelas itu. Kalau perlu, bareng baca dengan mereka. Kamu sudah baca buku ini, coba Ibu pinjam. Nah, diskusinya nyambung. Masalahnya adalah, kembali Ibu gurunya, Bapak gurunya mau baca atau enggak. Itu saja mungkin sementara jawaban saya, Pak Ujang. Ya, terima kasih Bu Nining. Masih berkenan ya, karena masih ada waktu ini, sebab banyak request tanya. Kita ke Raisan dulu, Bu Umi. Ini ada Pak Bu Atik Malinda. Iya, boleh. Kan Bu Atik? Gempur ya. Bu Atik Malinda. Halo. Enggak ada orang. Oke. Ya Pak. Ya, Muhammad Said. Muhammad Halo. Said. Gitu ya. Ya silakan Pak Muhammad. Halo, assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Muhammad. Silakan Pak. Halo Pak Muhammad. Halo. Bisa? Halo. Iya, silakan Pak. Yes. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi setelah saya menyimak dari penjelasan Ibu tentang literasi dalam masa pandemi, ya, saya menyimak ada satu pelajaran yang sangat baik, yaitu adik damba. Adik Simba. Ya, adik Simba ya. Adik Simba ya. Ya, adik Simba. Sama dengan 5W dengan 1H barangkali.
Betul. dalam bahasa Inggris. Iya. Iya, betul Pak. Iya, terima kasih Bu. Saya juga baru belajar ini untuk bagaimana menulis artikel dengan menggunakan dengan menggunakan 5W 1H. Satu Iya. hal, iya. Iya, di mana dalam literasi ini kebetulan saya mengajar sains atau literasi sains, Bu. Oh iya. Iya, iya. Oleh karena itu setelah penjelasan Ibu tadi ini sangat menambah pengetahuan kami juga dalam mengembangkan literasi sains. Walaupun selama ini yang biasa kita kembangkan literasi baca tulis. Iya. Oleh karena itu terima kasih juga kepada Ibu dapat menambah pengetahuan kami. Hanya satu ini Bu, satu trik untuk bisa disampaikan kepada siswa supaya bisa juga mengembangkan terutama literasi sains ini untuk bisa dimanfaatkan oleh siswa kita. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih juga. Apresiasi. Yang lain? Ini di Jakarta itu. Ya, terima kasih Pak. Dulu, Bu. Silahkan Bu Umi. Langsung ditanggapi dulu. Ditanggapi dulu atau iya. mau Langsung saja Bu Umi. Iya. Yang lain tadi punya. Ya. Ya, halo, suaranya putus atau gimana? Silakan. Ya, Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Mana ini? Pak Ahmad silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Pak, ini saya ya? Atau Iya, Ahmad iya. yang lain? Kan perkenalkan Pak Ahmad dari mana? Ya Pak. Ya. Saya Ahmad dari SMP 4 Cipongkor. Halo. Silakan. Begini Pak, di sekolah tuh kan kadang belakangan saya tuh pikir saya berubah ini Pak untuk masalah literasi. Kadang kita menyuruh anak untuk belajar dan lain sebagainya bukan sesuai dengan passion mereka gitu. Iya, iya. Ya, jadi apa yang saya lakukan ini sudah benar karena yang mereka lakukan tuh kontradik dengan apa yang mereka inginkan ketika berada di sekolah. Anak disuruh masuk kelas, anak disuruh ini, disuruh itu. Jadi teratur. Jadi seperti tidak ada kebebasan untuk mereka yang harusnya menjunjung tinggi hak asasi mungkin kalau di sekolah ya. Tapi mau sebaliknya gitu. Jadi gimana itu Bu? Mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaannya. Ada ya? Halo. Kalian di. Halo. Ya. Silakan Pak. Dari peserta lain. Dari Bu Eka Dianti. Silakan Bu Eka Dianti, Bu Umi. Oh enggak, aduh akhirnya sangat dijawab ya sebenarnya. Pak Ujung dijawab dulu deh. Ini lagi loading soalnya. Oke, silakan Bu Nini dipaparkan dulu aja Halo. penjelasannya. Ya, kita sering memaksa termasuk di dalam literasi, padahal bukan kita, ya namanya game maksanya. Jadi kita masuk kelas, masuk pelajaran, belum minat. Saya tidak mengatakan mereka tidak minat, belum minat. Di situ berat guru, di situ Bu Nining suaranya kurang jelas. Mungkin yang lain bisa di-mute dulu itu. Halo, sudah jelas suara saya? Oke, silakan Bu Nining. Kembali lagi ke pertanyaan Bapak tadi menarik.
atau meminta anak suatu. Tapi kita tahu mereka belum berminat. Saya sekali lagi tidak mengatakan mereka tidak berminat. Mereka belum berminat. Motivasi gimana cara besar ya, tapi minat lah. Kita sebagai cara berhasil. Bu bisa membayangkan anak mau baca beli orang melihat masa anak SMP dia anak SMP kemampuan yang amat sangat anak-anak SMP yang di mereka itu setelah mengerjakan pekerjaan biasalahnya 10 saya berikan mereka membaca buku Pak Suliwo Bruk semua bukunya siswa 9 ya 38 mereka saya sedang memberi masukan pada yang ini lumayan ruangannya cukup besar. Nah, masalahnya kemudian adalah guru itu sering menganggap jalan anak yang mengerjakan yang di luar adalah anak yang mengerjakan padahal kita yang ikutin mereka punya apa kamu yang jalan-jalan sok di kelas bilang kita berarti ikut dulu. Ternyata yang saya kategori Bu, aku suruh membuat saya terkejut, kaget. Bu, towel. Tetapi dia lihat gambar besar, kalimatnya cuman misalnya I take a scope to the beach. Dong saya arti diam. Jadi sebetulnya kita nggak bisa, kita sering jadi saya juga bingung, kitanya aja. Ini mau bertanya Pak Ujang? Oke, Bu. Silahkan untuk Pak Ujang di chat aja dulu ya. Ini lagi loading soalnya saya nggak bisa mindahin mic, jadi di chat aja dulu ya. Iya. Iya, mohon maaf rekan-rekan barusan memang suaranya agak terganggu. Jadi terputus-putus. Ada pertanyaan dari Bu Eva Rahayu terkait TMBB ini, TMBB Mekar di KBB. Kebetulan Bu salah satu penggerak literasi KBB ini, apakah TMBB Mekar KBB masih berjalan? Sebab saat ini sehubungan dengan masih berlangsungnya PJJ.
Itu dari Itu saja pertanyaan. Rahayu ya. Ya. Langsung saya jawab atau ada tambahan pertanyaan lain? Sementara itu yang ada di Oke. Ya, baik. Bapak Ibu yang pernah menjadi pembimbing lagi kembali tugas kita ya. Di Kabupaten Bandung Barat untuk membuat menghargai bisa membaca. Kalau itu sementara ini berhenti karena pandemi, terus kenapa kita jadi ikut-ikut berhenti? Punya murid kalau kata di usul fikih itu ada istilah bukan semua di usul fikih. Pak Ujang, suara saya takutnya lep-lepan lagi. Ini iya betul, memang suaranya terputus-putus jadi agak terganggu. Tahu nih apakah dari PSMK-nya atau apa? Sebab sama di semua juga ini agak terputus-putus jadi kurang jelas. Mungkin Bu Umi sedang mengusahakan ini agar suaranya kembali normal. Sekarang kalau suara saya sekarang sudah bisa lancar didengar? Iya Bu, kadang lancar, kemudian kadang-kadang sesaat agak kurang jelas. Tapi bisa lah Ibu coba jelaskan aja, mungkin bisa tertangkap inti dari paparan Ibu. Saya jadi ingat sebuah acara radio ini yang suka ngerjain orang terus dipotong-potong kalimatnya jadi ketawa sendiri ini. Tapi nggak apa-apa, mudah ya menangkap yang terputus saja. Iya. Ya, kembali lagi yang saya tadi. Jadi Bapak Ibu, literasi makanya saya bilang gerakan itu sudah bukan lagi mengandalkan sistem. Gerakan itu sudah kita yang punya gawe gitu ya. Secara pribadi, saya sering kok memberikan buku-buku saya kepada mereka yang saya nilai berprestasi atau misalnya, kamu udah baca buku ini belum? Miss, buku ini gini-gini bagus loh. Coba gimana ceritakan, nanti saya kasih apa. Misalnya tuh, siapa yang sudah baca buku seminggu ini tamat? Bukunya apa? Saya ngobrol. Ya, sekarang kan bisa ngobrol deh. Tadi kita ya libur untuk baca kan. Sudah kita bicara saja langsung apa yang mereka bisa layani. Pasti ada yang outstanding, siswa yang outstanding yang mereka itu perlu kita kawal terus gitu ya. Mereka itu perlu kita kawal terus dan itu tidak boleh dilupakan. Berikan apresiasi pada mereka, ajak mereka, kamu coba buka website ini loh, ceritanya bagus. Atau kamu sekarang baca apa selain webtoon, coba kamu cerita sama ibu. Sebenarnya ibu jadi tertarik misalnya. Jadi kita pura-pura seperti teman lah, bukan seperti kamu udah baca belum ini tugasnya yang sastra itu loh. Nah, itu penugasan. Beda dengan ngajak ngobrol. Jadi memang itu kembali lagi saya bilang tadi motivasi, dan motivasi itu hanya akan terasa oleh anak kalau kita punya hubungan yang baik. Dikata beberapa ahli juga pertahankan atau buat hubungan yang baik dengan siswa. Apapun yang kita suruhkan, apapun yang kita omongkan, telan, bahkan orang tuanya juga kadang eleh ya guru mah. Mungkin begitu sementara Pak Ujang. Ya, terima kasih Bu Nining. Maaf rekan-rekan ya, tapi saya yakin bisa tertangkap walaupun kadang terputus. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Muh Sulaiman. Bagaimana pelaksanaan literasi di masa pandemi? Apakah bisa dipadukan dengan IT? Itu. Ya. Literasi di masa pandemi dipadukan dengan IT. Di masa pandemi. Kita tanya ya, diksi kamu udah baca apa? Kamu baca platform, kalau namanya platform digital ya, kalau yang seperti Wattpad, Webtoon, atau kemudian dan itu sudah digital.
Itu betul. Karena aku cuma dikasih tahu Aja. kamu sekarang nggak bisa baca ini ya, nggak bisa nih kalau usahakan nggak bisa ya. Udah Sekarang coba. ya Miss, ini ada cerita ini bagus loh, cerita lah, bikinlah grup WA. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu masih bisa WA-an seserian dengan para alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, kemudian seserian di kelompok grup guru, kelompok grup webinar, kenapa tidak Bapak Ibu membuat grup seserian diskusi cerita, diskusi buku di beberapa anak, 5 orang misalnya. Jadi kelas 7G ada 5 orang nih yang sepertinya outstanding dalam membaca, 5 orang. Nanti 5 orang. Saya pernah bikin grup khusus buku dengan anak-anak, judulnya mereka yang bikin sendiri. Lapor baca. Jadi grupnya itu WAG itu lapor baca. Jadi mereka udah baca, mereka lapor. Saya baca buku ini, kita diskusikan. Yang nggak baca jadi terminat untuk baca. Emang gimana? Rame hayo. Si ini teh gini, ada ya ternyata ya cowok kayak gitu. Awalnya memang bucin-bucin dulu. Nanti saya simak, aja dengarkan, saya arahkan. Emang kayak gitu ya cowok sekarang? Enggak juga. Wah, langsung diskusi lah. Jadi sebetulnya kalau dibilang IT yang saya bayangkan itu bukan seperti IT yang besar gitu ya. Harus Zoom meeting lah, enggak juga. Sekarang yang paling simpel saja. Bapak Ibu suka nggak nanya ke anak di WA apa buku yang sudah dia baca? Itu saja. Nanti anaknya balik jangan malu. Kalau Bapak Ibu udah baca buku apa? Jangan sampai gini, anak-anak udah baca buku apa nih sekarang? Iya Pak, ini buku ini. Bapak udah baca belum? Saya belum nih, belum baca. Kami tuh. Jadi gimana sih Bapak tuh, si Ibu teh katanya mungkin gitu ya. Nyuruh-nyuruh aja anak ke anak baca, Bapak Ibunya nggak baca. Ya silakan dipikirkan masing-masing kalau untuk itu ya. Mungkin itu dulu Pak Ujang, ada lagi? Iya, terima kasih Bu ini. Ini yang raise hand banyak. Coba ini ke Pak Abdullah. Halo Pak Abdullah. Halo Pak Abdullah. Oh, Ya. Silakan Pak Abdullah. Halo. halo mana? Lain, halo. Iya Pak Abdullah. Ya silakan Pak. Perkenalkan dulu Bapak dari mana? Silakan sampaikan pertanyaannya. Saya dari Ciampelas. SMP 11. Ya silakan Pak. Pertanyaan mohon maaf barangkali tadi udah disampaikan, cuma saya ikutnya tadi terlambat gitu Pak. Mau nanya, kan di KBB itu ada program itu yang literasi itu ya, apa namanya? Untuk anak-anak tuh. Nah setelah ada ini kan pandemi kan jadi sementara berhenti itu gimana ininya barangkali misalnya bunyi atau di sekolah lain ada cara mengaktifkannya itu gimana gitu ya gitu aja. Pertanyaan. Iya. Halo. Yang program TMBB itu. Ya, yang PMBB Pak. Ya gimana kalau informasinya kan selama pengaruh pandemi kan sementara kurang aktif gitu. Nah gimana kalau di sekolah yang lain gimana itu barangkali ada apa istilahnya info atau gimana gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan Bu. Bagaimana mengaktifkan literasi di masa pandemi ini? Akan sekolah ya Pak. Ya. Ketika waktu itu Maret itu langsung kita nggak masuk, di akhirnya hanya 1 bulan itu yang istilah pengurus GLS KBB memutuskan sementara kelanjutan program. Tetapi Bapak Ibu sebagai pribadi, sebagai punya tanggung jawab moral, barangkali secara pribadi masih bisa melanjutkan. Cuman memang kembali ke tadi, penghargaannya tidak berupa seperti yang kemarin dijanjikan, medali dari bupati dan sebagainya. Bapak Ibu tetap mengawal mereka kalau mau. Jadi artinya ketika sistem sudah tidak berjalan, bukan berarti kita berhenti. Kan kita punya tugas, katanya guru pengen generasi berikutnya lebih baik lagi. Ketika sistem tidak mendukung, bukan berarti berhenti. Guru itu sebetulnya profesi yang amat sangat bisa dimanipulasi loh.
Maksudnya ketika sistem menyuruh A, kita bisa B, bisa C, bisa D di dalam kelas ke siswa. Makanya jangan heran kalau guru kan waktu tes PNS katanya ya ada apa sih yang bebas dari paham-paham apa gitu ya. Karena kalau kita punya paham tertentu kita masukkan ke anak itu sangat mudah. Apalagi cuma paham membaca gitu ya. Bapak Ibu, kalau sistem tidak memberikan dukungan baik moral, baik material maupun sarana dan prasarana, kenapa tidak? Kita masih punya WA kok, kita masih bisa meneruskan, kita bisa masih voice note, anak voice note ke kita menceritakan. Presentasi nggak bisa ya, ya udah ceritakan di voice note saja, 1 menit, 2 menit, atau kita tanya pakai tadi adik Simba, kamu sudah baca buku apa sekarang? Buku ini Bu, buku Eliana nya Terelie. Baca dulu kitanya, sehingga kita kalau mau nanya juga enak. Nah, kemudian dia coba ceritakan, siapa itu? Editor Eliana itu siapa? Tetangga kamu? Maksudnya tawa, bukan. Siapa itu? Eliana tuh siapanya, gitu kan? Kemudian kita di WA, banyak cara. Dan anak mah tinggal, istilahnya gini, kalau kata anak sekarang mungkin ya, lo maunya apa, gue kasih lo, gitu ya, kalau bahasa Jakarta mah. Jadi gurunya lah yang membentuk itu, mengkondisikan itu. Kalau gurunya juga nanya di WA enggak, sudah dibilang ya udah anak mah senang-senang aja gitu. Mungkin jadi kembali lagi kepada tanggung jawab moral kita lah sebagai guru ya. Mungkin itu dulu Pak Ujang. Ya, terima kasih Bu Nini. Ini ada Bu Mardiah ikut sumbang melengkapi saran dari dari Bu Nini. PMBB karena COVID di lapangan tergantung sekolahnya. Banyak yang masih berjalan namun disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Iya betul sekali, tentunya sekolah bisa menempuh kebijakan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di masa pandemi ini. Barangkali itu yang disampaikan Bu Mardiah. Selanjutnya ada Bu Dian yang Raisen, Bu Dian sama Pak Maulana. Silakan Bu Dian. Halo Bu Dian. Ini akunnya Bu Dian S2404. Bu Dian silakan. Halo Bu Dian. Gitu jadwal bukan pertama. Yang sini jadi dalam 2 jam itu Bapak matang gitu matematik kelas 9. Kita Budian ada Budian? Kalau nggak Budian, Pak Maulana. Pak Maulana, halo. Pak Maulana? Ini nggak ada. Kalau begitu ada Pak Ceptoha. Pak Ceptoha nih. Silakan Pak Ceptoha. Halo Pak Ceptoha. Hebat nih Bapak. Ibu-ibunya mah udah paham. Oh, nggak ada. Nggak ada, ini yang raise hand banyak, tapi suaranya ini. Coba Pak Bu Atik Malinda. Hey. Dimati lagi. Oh ya, ini rekan-rekan untuk presensi nanti oleh panitia akan di-share linknya. Bu Lani, apakah untuk presensi udah siap belum? Atau Bu Mimin yang mempersiapkan nanti akan di-share link untuk presensi. Silakan kalau ada yang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Ya, sama Pak. Sama siapa? Ini siapa? Halo. Sama Chat Toha. Ini kan ya maaf tadi
Suaranya kurang jelas apa? Halo? Jelas belum? Halo? Kedengaran nggak, Pak? Silakan. Ya, iya. Ya, di sekolah saya ya ada jadwal pelajaran literasi. Namun anak-anak bukan literasi, tapi memilih untuk olahraga di luar atau yang lain sebagainya. Nah, ini yang saya pertanyakan, bagaimana cara menumbuhkan sikap anak untuk bisa memperdalam untuk bisa pelajaran yang di sekolah terutama literasi. Nanya itu, iya ya. Di chat aja ya. Lain tahu Ya, silakan kalau mau dicek Pak Toha. Karena suaranya ini terputus-putus, tidak jelas dari suaranya ini. Saya Pak. Oke. Kalau Pak, ini dari Ibu Teti Haryati, silakan. Mudah-mudahan suaranya jelas. Silakan Bu Teti. Halo Bu Teti. Bu Teti, halo. Masih nggak ada. Oke, Pak Uji. Iya, gimana Bu? Panelis yang berbicara kan saja Bunda Mimin bisa di Sebentar. ya. Sebentar Bu. Bumi. Bicara aja dulu. Sebentar, mohon. Ya. Oke, barangkali Pak Bu Teti. Bu Teti silahkan. Teti Haryati. Oke, nggak ada. Kita lihat. Rupanya ini para peserta juga tidak hanya ada Pak Suhardi, yang Barat Daya. dari Aceh. Iya. Nih, Pak Cep Toha, pertanyaannya sudah ditulis di chat belum? Coba Pak Cep Toha, halo. Oke, ini dari Pak Cep Toha, Bu. Iya. Di sekolah saya ada jadwal pelajaran literasi. Apa yang dilakukan kegiatan di luar seperti olahraga atau sekedar mengumpulkan di kelas atau di rumah. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan rasa motivasi
atau mengedepankan literasi dibanding kegiatan-kegiatan yang lain. Itu pertanyaan dari Pak Cipto. Bu Nining silahkan. Halo Bu Nining. Halo Bu Nining. Silakan Bu atas pertanyaan Pak Ciptoha. Di sekolah beliau ada pelajaran literasi, tetapi siswa lebih senang melakukan aktivitas lain seperti olahraga atau ngobrol di luar kelas atau di depan atau di dalam kelas. Bagaimana cara memberikan motivasi agar siswa lebih mengutamakan atau mengedepankan kegiatan literasi? Sebentar rekan-rekan, ini rupanya ada gangguan koneksi dari Bu Nining. Coba saya lihat. Pak Ujang. Ya, silakan Bu Nining. Sudah saya angkat ke atas lagi. Ya, sip. Silakan Bu Nining. Pertanyaan dari Pak Ciptoha adalah di sekolahnya ada pelajaran literasi, tetapi ternyata siswa lebih senang melakukan aktivitas lain seperti olahraga di luar kelas atau ngobrol di dalam atau di luar kelas. Nah, bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk memberikan motivasi agar siswa lebih mengedepankan atau mengutamakan kegiatan literasi? Silahkan Bu Nining. Halo Bu Nining. Silakan Bu Nining. Ya, tapi Pak Ujang, Pak. Suara saya kedengaran, Pak? Halo? Malah suara Pak Ujang nggak kedengaran ke saya. Iya, halo, ini. Suara saya bisa terdengar, Pak? Terdengar. Oh ya, baik. Bapak ya, silakan, Ibu, Bu. saya kembali ke tadi yang saya bilang di pertengahan, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan semua, tidak berarti kita tinggalkan semua. Bapak Ibu, harapan yang tinggi melihat putra-putri siswa-siswi di sekolah melakukan gerakan literasi yang serempak, kompak, nggak mungkin terjadi. Yakin. Masalahnya adalah kitanya mau nggak mengawal yang sedikit dulu. Misalnya kalau kita saja dulu. Saat kita memasuki jam pertama di kelas tertentu, yang kemudian kewajiban kita adalah menjaga, ada slot ya, kalau tidak salah membaca senyap ya 15 menit. Itu saja dulu. Kecuali kalau kita menjadi wakasek kurikulum atau kita menjadi kepala sekolah, itu beda lagi mungkin ya, sudah punya power untuk meminta siswa untuk masuk ke kelas. Setelah masuk ya jangan disalahin juga kalau kemudian ngobrol bukunya ada atau tidak. Kamu harus baca senyap ini 15 menit, bukunya ada atau tidak.
Kalau di SMP 2 Padalarang kebetulan setiap kelas itu punya perpus kelas, ada buku-buku, dan buku-buku itu tidak selalu dibeli, tidak selalu harus dari sekolah, tetapi juga ada orang tua yang menyimpan. Jadi bukan memberikan kepada sekolah, titip nyimpen sampai pergantian tahun misalnya. Saat pembagian rapot saya suka memberitahu sama orang tua itu, Bapak Ibu ini bukunya sudah pada dibaca anak-anak, barangkali Bapak Ibu punya buku yang tidak di rumah atau belilah 10-20 ribu. Harus sinergi, jadi jangan sampai orang tua itu nggak mau tahu, pokoknya anaknya tiba-tiba harus pinter, oh halo gitu ya, emang kita apaan kalau bahasa anak sekarang itu. Jadi Bapak Ibu, kita cari yang fokus sendiri dulu aja, ya kelas kita, murid kita, pada saat memang harus baca literasi, ayo kita ajak mereka baca. Gurunya juga baca, siswanya juga disediakan bahan bacaan. Jangan berharap siswa membaca, kemudian bareng-bareng memahami, kitanya nggak baca, kitanya buka WA. Kecuali di HP-nya memang kita baca platform digital juga ya. Nah itu kalau yang di dalam kelas saat tidak pandemi. Kalau saat pandemi, kita suka ngecek nggak 3 hari sekali, seminggu sekali ke anak, terus meraca naon, udah pada baca buku apa, sekarang lagi pada baca buku apa gitu. Kita sendiri mungkin tidak melakukan itu, jadi ya anak itu kan tergantung kita Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana membuat mereka mau, ya buatlah mereka tertarik. Kita harus melakukan sesuatu untuk membuat mereka tertarik. Tidak bisa memaksa mereka dengan hanya suruhan atau melarang membaca ini tapi disediakan yang lain juga enggak. Melarang main HP, tapi nggak disediakan kegiatan lain. Jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Itu yang disebut dengan mungkin tanggung jawab moral. Begitu Pak Ujang? Waktunya tinggal 15 menit ya? Iya, terima kasih Bu Nining. Rekan-rekan, itulah beberapa paparan atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Atensinya dari rekan-rekan yang luar biasa ini. Tetap semangat. Jadi guru-guru yang hebat tentunya. Terkait literasi, apa yang dipaparkan oleh Bu Nining, bahwa pada prinsipnya bahwa kita sebagai guru merupakan kunci untuk kesuksesan atau berjalannya literasi di sekolah kita masing-masing. Ya, tadi sudah banyak dipaparkan oleh penyaji kita bagaimana upaya kita memberikan motivasi kepada siswa, mulai dari hal yang tentu saja dari hal yang sederhana yang digemari oleh siswa kita, agar memang bahwa kegiatan literasi ini menjadi bagian dari aktivitas siswa sehari-hari. Nah, sehingga kedepannya kita bisa mengembangkan untuk coba siswa terbiasa membaca buku-buku non-fiksi juga, gitu ya. Tapi tentu saja bahwa kita tidak bisa membawa anak didik kita atau siswa kita langsung ke dunia kita. Tetapi sebagaimana yang dipaparkan oleh Bu Nining tadi, bagaimana kita masuk ke dunia mereka, apa yang mereka gemari, kemudian secara pelan-pelan kita bawa mereka ke dunia kita sehingga pesan kita bisa sampai ke mereka. Barangkali begitu kira-kira yang bisa saya ringkaskan dari penjelasan Bu Nining terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan semua. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain atau ada tambahan dari Bu Nining? Barangkali sedikit memanas ya. Untuk mereka yang sudah mengarah pada ingin menulis, saya menyarankan untuk diterbitkan. Kalau nerbitin itu susah, enggak, nanti hubungi saya saja, insya Allah lebih mudah ya. Maksudnya kenapa diterbitkan? Agar semakin banyak orang yang membaca pikiran kita, saran kita, unek-unek kita. Bapak Ibu pernah mendengar kata kalau tinta itu lebih tajam dari pedang gitu ya. Salah satu bukti saya pernah menulis kekesalan saya, tetapi kemudian menjadi semacam jadi anugerah karena ternyata menggerakkan hati siswa-siswi saya. Jadi suatu kali saya pernah punya kelas yang gitu ya, lumayan lah ya, mungkin Bapak Ibu tahu lah yang dimaksud dengan lumayan itu seperti apa. Sudah tidak tahu ini, ada saja masalah itu, 1-2 minggu saya dipanggil ke BK, 1-2 minggu guru ini komplain tentang saya, 1-2 minggu tiba-tiba anak ini mengadu ke saya, dan sebagainya.
Saya sampai akhirnya saking gemesnya ya, saking greget dalam hati mungkin kalau ini, Kak, saya tuh harus gimana lagi sih ke kamu tuh gitu ya. Perasaan saya tuh udah baik, nah itu kan namanya juga perasaan ya. Saya sudah gimana gitu. Lalu saya menulis itu. Lalu saya menulis bahwa saya itu sebetulnya sayang sama kamu dan sebagainya. Saya share di grup anak-anak ya, kan suka ada kita sama wali kelas ya anak-anak ya. Saya tulis di sebuah blog guru, share. Share aja lah, kan saya suka nulis, saya share. Mau disebut bagus, mas silakan. Mau disebut nggak bagus, alhamdulillah ada yang memberitahu. Ini Bu Nining kurang ini, kurang itu. Kalau misalnya dibilang bagus, Bu Nining membuat saya refleksi, alhamdulillah. Ternyata besoknya Bapak Ibu, tanpa diduga, mereka itu jadi lebih baik. Seperti apa ya, gini, budaya kita itu kan jarang bisa bilang begini, I love you misalnya. Kalau di budaya bahasa Inggris kan ada misalnya, I love you honey, nyatakan cinta itu pada mereka gitu ya, nyatakan secara verbal. Kalau di Indonesia kan jarang ya bilang, aku cinta kamu, tuh kecuali di sinetron atau mungkin di novel ya. Nah di dalam tulisan saya itu, saya tuh memberitahu mereka bahwa guru saya itu orang tua kamu di sekolah itu. Jadi kalau ada apa-apa itu, ya pokoknya begitulah ya. Ternyata beberapa hari kemudian, mereka kan baca itu pasti. Beberapa hari kemudian itu, suasana kelasnya sedikit berubah. Mereka seperti sekarang tuh percaya kalau apa yang saya lakukan adalah untuk mereka. Jadi mereka ada yang langsung ngomong ke saya begini, ketika HP-nya diambil sama dirazia, terus dengan gaya gokilnya gaya isengnya, Miss ambilin dong HP aku Miss tolong ambilin dong HP aku di siapa gitu ya, di guru siapa. Saya bilang, kan harus sama orang tua yang diambilnya. Tiba-tiba dia menjawab begini, kan Miss orang tua aku di sekolah, kan Miss nulis gitu kan. Nah dalam hati satu sisi nyebelin juga ini anaknya, tapi benar juga. Akhirnya suasana itu lebih cair. Mereka lebih mau mendengar saya, mereka lebih mau bicara sama saya masalahnya, mereka lebih, bahkan ada yang menangis di pundak saya perempuan. Jadi saya tahu ada masalah di keluarganya sehingga berperilaku seperti itu yang dianggap mengganggu di kelas lah, kemudian berperilaku yang dianggap merugikan teman-temannya. Jadi mereka itu tahu betapa besarnya cinta saya pada mereka sehingga membuat apapun yang mereka lakukan saya pantau dan sebagainya, saya sarankan ini itu karena saya cinta. Dan itu mereka tahu dari mana? Dari tulisan. Jadi Bapak Ibu silahkan rasakan apa yang terjadi setelah Bapak Ibu menulis. Nah, tulisan-tulisan Bapak Ibu itu kalau ingin dibaca lebih banyak orang, jangan takut begini, takut ada yang ngeritik. Emang kalau dikritik kenapa? Berarti kita sombong dong, kita yakin nggak ada yang salah atau kita nggak mau ada yang ngeritik. Kritik itu alhamdulillah ya, Bu Nining ini temanya terlalu sederhana, atau Bu Nining kata-katanya terlalu bucin atau apa, silakan, nanti kita akan semakin lebih baik. Kalau mau itu kemudian tulis dibukukan lah. Hanya dengan minimal 50 halaman, Bapak Ibu sudah insya Allah punya buku sendiri. Nantilah ya, kiat-kiatnya bagaimana, hubungi nomor di bawah ini, di bawah mana, di WA saja ya. Sekian Pak Ujang, barangkali saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tidak seperti ekspektasi Bapak Ibu. Yang pasti mari sama-sama kita menunaikan kewajiban kita sebagai guru, kemudian menjadi guru yang menggerakkan, kemudian yang juga literate, memberi contoh kepada siswi kita, bukan hanya menyuruh. Kemudian ingat bahwa literasi secara fokus adalah membaca dan menulis. Membaca itu juga kewajiban seperti sholat, kewajiban. Sekian dari saya, jika ada kesalahan, terima kasih kepada seluruh panitia. Ya, iya, terima kasih Bu Nining. Kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beliau yang sudah dengan luar biasa menyampaikan paparannya tentang literasi, khususnya literasi di masa pandemi. Juga bagaimana beliau memberikan pencerahan kepada kita, memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan peserta semua. Dan Bu Nining, untuk kuisnya dari peserta ini mungkin bisa peserta sampaikan besok hasilnya atau nanti memulai 12.30 seperti yang disampaikan oleh Bu Nining tadi. Ya, Pak, terima kasih Pak Ujang. Ini sudah lebih dari belasan yang ngirim ke WA saya lihat dari WA web di laptop saya. Tapi saya tutup sampai 12.30.
siapa yang berhak mendapatkan itu nanti saya share ke panitia di seri berikutnya. Panitia akan mengumumkan tiga yang lain, 3 pemenang 3 buku tunggal saya itu mungkin nanti ya bisa di berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nining. Nah, rekan-rekan peserta yang pada hebat, silahkan sebagaimana dijanjikan Bu Nining, insya Allah kepada peserta yang memiliki ide yang luar biasa terhadap tantangan kuis Bu Nining akan diberikan penghargaan. Dan alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung acara paparan tentang literasi di masa pandemi. Terima kasih kepada semua rekan-rekan peserta yang luar biasa dan hebat-hebat ini. Jangan lupa kita akan melanjutkan webinar series ini besok di episode yang ke-5. Dan dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya dalam memandu acara webinar ini, dan selanjutnya kami serahkan kepada host untuk melanjutkan acara ini atau menutup acara ini. Dan mari kita tutup dengan bacakan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Ibu Umi. Silahkan. Silakan ke Bu Lani atau Bu Mimin dari panitia untuk menutup acara ini. Ya, terima kasih Pak Ibu Umi yang telah mengatur jalannya acara ini mulai dari awal. Bu Umi itu hadir dari pukul 30 udah hadir di sini. Ya, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kebetulan memang dari panitia memang lagi pada tidak hadir. Ya. Hanya saya dan di sini hanya ini saja karena memang banyak panitia yang sedang berhalangan berkaitan dengan PDB. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dari Bu Nining juga terima kasih. Sangat hebat pokoknya. Sungguh sama-sama Bu Nining. Iya. Terima kasih semuanya. Iya. Iya, Bu. Iya. Yang klik. Kemudian stop record. Oh. Ya. Sudah Pak Ujang?